kita percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi. Haleluya, amin saudara. Mari kita sambut hari ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, bahkan dia bangkit untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita. Dia Yesus Tuhan kami, Dia
Sebentar kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati kita yang terbaik. Saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Firman itu sudah menjadi manusia, bahkan tinggal dalam hidup kita. Yesus adalah juru selamat kita. Sebentar kita akan merayakan hari raya Paskah. Yang tadinya kita harus berjalan menuju maut. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia mau menjadi juru selamat. Dia mau datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan, menjadi semangat dalam hidup kita akan kasih-Nya. Dan kita taruh kasih Yesus itu dalam hidup kita. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Firman itu diam di dalam hidup kita, diam di antara kita. Firman itu menjadi terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau yang datang saat ini, engkau harus berjalan saat ini dalam lembah kekelaman, dalam lembah kegelapan. Mungkin engkau tidak melihat jalan, tapi Yesus katakan Yesus adalah juru selamat. Jadikan Yesus masuk dalam hidup kita, karena Dia akan menerangi kita. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, ketika kita bersama Yesus, ada terang yang menerangi jalan kita. Kita tidak tahu jalan, hadirkan Yesus setiap hari dalam hidup kita, karena Yesus adalah pintu, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu mau tinggal di dalam hati kita. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Pujian ini mendatangkan sukacita untuk kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sebentar kami mau ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bersyukur, bilang terima kasih kepada Tuhan sehingga saat ini kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan di dalam keadaan kita. Ya, meskipun saya rasanya tidak berdaya, rasanya tidak mampu, ya, saya pulang dari Amerika, terus kemudian beberapa hari kemudian beli tiket untuk ke Penang untuk periksa, tapi Tuhan punya maksud lain ya. Belum sampai di Penang sudah terganggu lagi. Tapi meskipun dalam keadaan apapun kita tahu Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Ya, saat ini kita akan dengar firman Tuhan, yaitu kerinduan Tuhan kepada kita. Ya, jadi Tuhan punya kerinduan kepada kita masing-masing. Dalam keadaan apapun kehidupan kita, Tuhan punya kerinduan kepada kita dan Dia akan beserta dengan kita. Ya, jadi dalam kita punya rencana, ya, gembala punya rencana, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Ya, sehingga saat ini dalam keadaan seperti tidak berdaya, tidak mampu, tapi kita minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Ya, dan kita dengar firman Tuhan yaitu kerinduan Tuhan kepada kita. Jadi tiap-tiap pribadi kita ini, ya, Tuhan merindukan sesuatu. Apakah engkau tua, apakah engkau muda, apakah engkau dalam keadaan senang, apakah engkau dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun Tuhan punya kerinduan kepada kita. Ya, tadi sudah katakan, ya, kerinduan sekarang baru kita tahu. Yang pertama kita lihat Tuhan akan menuntun kita. Ya, Tuhan akan menuntun kita. Ya, saya di kursi roda, ya, tapi saya tahu Tuhan akan menuntun saya. Tuhan juga akan menuntun saudara sekalian. Ya, ayat firman Tuhan dia berkata demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ya, Mazmur 32 ayat 8 Tuhan berkata, Tuhan akan mengajar aku. Artinya Tuhan akan memberikan pengertian, Tuhan akan memberikan pandangan, Tuhan akan memberikan hikmat, ya, sehingga kita merasa kita diberkati, merasa kita tidak berdaya. Dan Tuhan katakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu yang harus kau tempuh. Jadi jalan yang harus kita jalani, jalan yang kita harus tempuh ini, Tuhan yang akan menuntun. Ya, aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu susah, ya, karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Nah, inilah Tuhan, ya, yang selalu mau menuntun kita, yang selalu membimbing kita dalam keadaan apapun. Kita punya uang, kita tidak punya uang, kita susah, kita tidak perlu merasa tersisih. Karena apa? Karena Tuhan akan menuntun kita. Ya, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita
Dia memegang tangan kehidupan kita dan kita tidak perlu khawatir. Ya. Dan yang kedua, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Jadi ini, ya, Tuhan bukan hanya menuntun kita, tapi Tuhan katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang sedang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kekurangan pengetahuan, ya, kita bingung, kita tidak berdaya, Alkitab katakan minta kepada Tuhan, ya. Apabila di antara kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah. Jadi kalau kita susah ya minta sama, katakan kepada suami bagus, katakan kepada istri bagus, katakan kepada orang lain bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mau katakan itu kepada Tuhan, ya, memintanya kepada Allah yang akan memberikan semua orang dengan tidak membangkit-bangkitkan. Ini Tuhan, ya. Tuhan memberi, dia tidak membangkit-bangkitkan. Kita kalau memberi kadang-kadang kita membangkitkan, ya. Kalau istri kita memberi kepada kita, istri kita katakan, "Wah, saya sudah memberi kepada kamu." Ya, teman bisnis kita katakan, "Nah, saya sudah tolong kamu." Ya. Anak kita katakan, "Saya sudah tolong mama, saya sudah tolong papa." Nah, ini sifat manusia, tapi Tuhan lain, ya. Tuhan itu memberi dengan tidak membangkit-bangkitkan, ya. Jadi artinya Tuhan itu murah hati, ya. Dia kalau dia memberi sudah selesai, ya. Dia tidak memperhitungkan. Nah, kita manusia kalau memberi atau diberi kadang-kadang memperhitungkan, sudah diberi, sudah dapat ini, sudah dapat itu, tapi Tuhan tidak, ya. Jadi Tuhan akan meminta kalau kita meminta kepada Tuhan dengan iman. Ya, inilah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan, yaitu biar kita meminta kepada Tuhan, minta dengan iman, artinya minta dengan percaya. Kemudian kerinduan Tuhan kepada kita, Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2. Kerinduan Tuhan kepada kita, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan di manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini luar biasa, ya. Tuhan mau pikiran kita diubahkan, ya. Pikiran kita kadang-kadang macam-macam, pikiran kita kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, ya, kadang-kadang memikirkan hal-hal yang tidak baik, memikirkan hal-hal yang tidak benar. Tapi sini firman Tuhan katakan, ya, janganlah kamu menjadi serupa, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa yang baik. Jadi yang di dunia ini, hal-hal yang tidak baik di dunia ini jangan jadi contoh kita. Hal-hal yang buruk yang ada dalam dunia ini jangan menjadi contoh kita. Hal-hal yang tidak memperkenankan Tuhan dalam dunia ini
jangan kita lakukan, ya, karena ini kata firman Tuhan, ya. Dan ini Tuhan ajar kita sehingga kita dapat membedakan, ya, kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna, ya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu sesuatu yang luar biasa, berubah, ya. Berubah artinya berganti rupa, terbentuk segera, ya, terbentuk seperti, ya. Jadi ini yang Allah mau dalam kehidupan kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita tinggal di dunia, memang betul-betul tinggal di dunia. Kita bisnis di dunia, kita berdagang di dunia, kita berusaha di dunia, kita hidup di dunia, kita melakukan apa saja di dunia ini. Tapi Tuhan katakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia dalam kata ini artinya dosa, ya. Hidup dalam dunia memang, ya, berusaha dalam dunia betul, berjalan dalam dunia betul, tapi jangan ikut model dunia, ya. Jangan ikut cara dunia. Kita mau mengikuti caranya Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan akan membuat langkah-langkah kita kuat. Ya, meskipun saya di kursi roda ini, tapi saya tahu Tuhan akan membuat langkah-langkah kita kuat, ya. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Sama-sama kita baca, 2, 3. Inilah kemauan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita yang berkenan kepadanya. Ya, Tuhan meneguhkan langkah-langkah kita. Ya, Tuhan menguatkan langkah-langkah kita. Ya, dan inilah Tuhan tahu berkenan kepada Tuhan. Ya, artinya menyenangkan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Dalam pujian kita adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, biarlah itu menjadi kerinduan kita. Ya, karena Tuhan punya banyak kerinduan yang luar biasa. Tuhan punya banyak kerinduan yang indah buat kita. Ya, tadi sudah dikatakan, ya, Tuhan menuntun kita. Ya, seperti kita menuntun anak kita yang masih kecil ke sekolah, kita kita beri dia makan. Nah, itu Tuhan bikin buat kita. Kedua, Tuhan memberikan kepada kita kalau kita meminta dalam iman. Mungkin ada yang kita minta sudah lama, kok tidak dapat. Ya, mintalah dengan iman, minta dengan percaya. Pasti pemberian Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Ketiga, pikiran kita diubahkan, ya. Jadi pikiran kita bukan memikirkan hal-hal duniawi, tapi memikirkan hal-hal surgawi. Ya, inilah ke Tuhan, ya. Pikiran kita diubahkan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yang terakhir tadi, Tuhan membuat langkah-langkah kita kuat, ya. Inilah ayatnya, Tuhan menetapkan, ya. Ada pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kenan kepadanya. Bila ia sekali lagi, menetapkan langkah-langkah orang hidupnya
Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, karena Tuhan akan menopang ya langkah-langkah kita. Suami kita bisa lupakan kita, istri kita bisa lupakan kita, anak-anak kita bisa lupakan kita, orang lain bisa melupakan kita. Tapi Tuhan ya menetapkan langkah-langkah kita. Artinya kemanapun kita pergi, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Ya, kita ingat pujiannya, ya, Yesus yang termanis, Yesus yang berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun kita katakan, Tuhan Engkaulah yang terbaik, Tuhan Engkaulah yang terindah, Tuhan Engkaulah yang termanis. Ya, karena Dialah selalu akan beserta dengan kita, Dia selalu akan memberkati kita, Dia selalu akan menetapkan langkah-langkah kita. Ya, saya yakin. Ya, satu hari waktu tidak lama lagi Tuhan tolong supaya saya bisa berdiri, bisa berjalan seperti biasa. Saudara percaya? Amin. Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Rencanaku lain dengan rencana Tuhan. Ya, saya dengan pendeta dari Banyuwangi sudah beli tiket ya untuk ke Penang. Bayar hotel 3 hari di Penang, kemudian kembali 1 hari di Singapura, balik ke Indonesia. Tapi Tuhan punya maksud lain. Ya, maksud saya ingin berobat di sana, tapi Tuhan izinkan berobatnya malah di sini. Ya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau saya di Penang pingsan di sana malah lebih susah, saudara-saudara. Ya. Tapi inilah Tuhan, Tuhan baik dan Dia selalu punya rencana Tuhan, rencana yang indah ya, sehingga kita bisa ingat nyanyian indah rencanamu. Punya kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Amin, haleluya. Haleluya. Rasanya berat, rasanya susah. Tapi Tuhan, hati menderita, tak berdaya. Menghadapi semua kita tidak mampu. Sekarang kita mengerti, sekarang kita tahu Tuhan tolong kita, Tuhan tolong masalahmu, Tuhan tolong persoalanmu. Sekarang kita lihat, kita rasakan rencana Allah itu indah. Haleluya. Kita mengerti Tuhan mau tolong.
apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan tolong. Kita melihat indahnya rencana Tuhan. Terus kita pujikan nyanyian ini, saya serahkan kepada Robert. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Melalui firman-Mu kami menjadi lebih mengerti. Kami boleh memahami ya Tuhan. Kami boleh menerima ya Tuhan. Pertolongan yang datangnya daripada Engkau. Haleluya. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Kami ku mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengerti ya Tuhan. Kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Mata iman kami boleh dibukakan. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman-Mu meneguhkan hidup kami. Kami boleh memahami, mengerti Tuhan bahwa setiap kehendak-Mu adalah kehendak yang indah, yang baik dalam kehidupan kami semua. Memberkati Bapak Gembala ya Tuhan, berikan kekuatan dalam masa pemulihan ini Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, hikmat, marifat terus berlimpah dalam hidupnya. Untuk memimpin gereja ini Tuhan, kami semua jemaat bersatu berdoa Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin menyala-nyala ya Tuhan. Kami semua semakin berbuah indah di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus menolong kehidupan kami semua, memberkati segenap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Dan kami percaya kuat kuasa Roh Kudus akan memetraikan, akan terus menghidupkan dalam kehidupan, dalam perjalanan langkah kehidupan kami, mengiringi Engkau ya Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami hanya berserah di tangan-Mu, tangan yang penuh kasih yang sempurna itu, menolong dan membimbing, menuntun kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami berikan dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan pengumuman sepanjang minggu ini bisa saudara lihat di video. Tuhan Yesus memberkati. Dalam terang yang ilahi,
satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan diumumkan juga dalam minggu ini ada saudara kita yang terkasih dipanggil Tuhan. Jadi dari anaknya Pendeta Rudi Paul Montolalu hari Rabu kemarin, dan kemarin hari Sabtu Ibu Ken Utami juga dipanggil Tuhan. Jadi di belakang nanti saudara yang tergerak memberikan persembahan untuk perkabungan ini, ada kotak di belakang. Dan diingatkan untuk hari Jumat ada 3 ibadah, oleh karena itu perjamuan tidak ada di hari Minggu ini ya, jadi hari Jumat. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah ini. Mau hidup surut kehendak Tuhan, memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua
dengan iman nyanyikan puji. Ini kerinduan kami Tuhan, ku mau hidup suruh kehendak Tuhan, mau memberi supaya ku dapat. Ini hidup kami Tuhan, ku mau kami mencintai Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Ku tak dapat membalaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya kami hidup seturut sesuai dengan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami, firman Tuhan menuntun hidup kami, dan Engkau sendiri yang memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap aspek kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan langkah kehidupan kami. Engkau yang mau terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, maka kami menjadi umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Marilah dengan iman, dengan ucapan syukur, mari kita semua pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengetahuan, hikmat, marifat di semua aspek kehidupan kami semua. Mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini, membawa pulang setiap berkat-berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya akan firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.